Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bronsi semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan memperkenalkan sebuah produk yang sangat-sangat fresh yang baru akan diluncurkan pada bulan April, bulan depan, yaitu Atmosphere Mini dengan ukuran mini, tapi misi yang sangat luar biasa, yaitu penyaring udara atau penjernih udara. Nah, coba kita ikuti dulu. Orang dewasa rata-rata menghirup 11.000 liter udara setiap harinya. 11.000 liter udara setiap harinya untuk orang dewasa. Nah, kalau diperkirakan manusia itu sekitar 7 juta per tahunnya akan menyebabkan kematian karena populasi global yang menghirup udara melebihi batas pedoman WHO yang mengandung polutan tingkat tinggi. Oke. Untuk penduduk Indonesia, 80% itu adalah hidup di area yang level polusi partikel udara di atas standar WHO, sehingga menurunkan harapan hidup 1,2 tahun. Jadi untuk saat ini, manusia-manusia pada umumnya sudah sangat-sangat langka yang berusia ujur. Yang masih umur 50-an biasanya sudah banyak kedapatan untuk memperoleh penyakit karena disebabkan oleh banyak polusi. Nah, coba di sini kita bisa melihat dua ilustrasi gambar ini. Satu yang di dalam ruangan, kemudian satu lagi di luar ruangan. Di manakah yang lebih tinggi tingkat polusi udaranya? Faktanya, level polutan atau polusi udara di dalam ruangan lebih tinggi 2-5 kali dari udara di luar ruangan. Sedangkan manusia itu menghabiskan 80% kehidupannya di dalam ruangan. Oke? Jadi kenapa di dalam ruangan itu bisa 2-5 kali lebih banyak daripada di luar ruangan? Karena dalam ruangan itu tidak ada sirkulasi udara yang bagus, sedangkan di luar ruangan itu udaranya berputar-putar terus, walaupun memang banyak asap kendaraan dan sebagainya, tapi udara itu bisa ditiup angin ke mana-mana dan berganti-ganti terus, sehingga dalam ruangan itu lebih tinggi tingkat polutannya. Nah, sumber polutan itu dari mana saja? Yaitu kalau polutan dari biologis bisa dari serbuk sari, virus, bakteri, bulu dari hewan peliharaan. Sedangkan kalau untuk yang asap makanan, asap rokok juga disebut sebagai sumber polutan karena mengandung banyak asap. Asap itu adalah karbon dioksida, jadi banyak polutannya. Kalau untuk volatile organic compounds atau VOC, itu adalah gas yang keluar dari benda padat atau cairan tertentu, juga menyebabkan polutan. Contohnya cat, ya, wangi cat, pengharum ruangan, racun serangga, dan benzena. Itu semua adalah sumber polutan. Efek polusi udara atau polutan pada kesehatan kita untuk jangka pendek itu bisa menyebabkan iritasi mata kita sering merah, iritasi hidung, sakit kepala, pusing, kelelahan. Kalau untuk jangka panjang bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit pernafasan, kanker, cacat lahir. Cacat lahir ini jika bumil, ya, ibu hamil sering menghirup polusi udara yang kurang bagus, sehingga menyebabkan bayinya atau janinnya cacat, makanya jadi cacat lahir. Kemudian jangka panjang dari polusi udara bisa merusak sistem saraf kita, kemudian juga bisa kerusakan pada lever kita. Itulah efek polusi udara untuk kesehatan kita. Nah, bagaimana sih proses polutan masuk ke dalam tubuh? Di sini bisa kita ilustrasikan. Polutan itu ada dua yang bisa kita gambarkan. PM2,5 yang bulatan warna orange, sedangkan PM10 itu bulatan warna merah. Kalau PM2,5 itu adalah partikel hasil pembakaran senyawa organik, misalnya ya logam dan lain-lainnya. Kemudian kalau PM10 itu debu, serbuk sari, dan jamur. Di sini kita bisa bayangkan kalau rambut manusia itu biasanya 50-70 mikron. Jadi kalau 10 PM10 itu 10 mikron itu adalah lebih kurang rambut kita dibagi 7 kali lah kalau itu untuk yang disebut ukuran PM10. Jadi kalau PM2,5 ya kira-kira
30% lah dari rambut manusia itu dibagi-bagi ya. Nah, dari dua jenis polutan ini masuk ke dalam tubuh. Kalau yang PM2,5 itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita dan mengendap di organ penting di tubuh kita, sehingga menyebabkan penyakit di jangka panjangnya. Jadi cukup berbahaya kalau untuk PM2,5. Nah, bagaimanakah kita mendapatkan udara segar? Itu yang pertama, kita bisa menanam atau memelihara tumbuhan. Dan ini juga bukan solusi yang terbaik, karena menanam atau memelihara tumbuhan itu sangat merepotkan ya, karena kalau pagi harinya kita akan mengeluarkan tumbuhan ini keluar untuk mendapatkan sinar matahari, kemudian malam bawa masuk dan melelahkan lah kalau kita bilang gitu ya. Tapi untuk penghijauan di dalam ruangan bolehlah gitu ya. Kemudian cara kedua adalah membuka ventilasi udara di dalam rumah kita. Nah, kalau ruangan kita itu tidak ada ventilasi udara, bagaimana bisa mendapatkan udara segar? Sering di rumah-rumah banyak ya kamar-kamar itu yang tidak ada ventilasi udaranya. Oke, nah, jadi sangat-sangat menakjubkan ya kalau kita di dalam rumah yang kurang ventilasi udaranya. Kemudian rutin membersihkan rumah. Nah, di sini kalau namanya rutin membersihkan rumah, untuk yang bisa dijangkau oleh mata mungkin sering-sering dibersihkanlah oleh para ART ya, bantu rumah tangga. Kalau yang di bawah kolong atau di sudut-sudut itu mungkin kurang terjangkau dan tidak rutin dibersihkan, maka disitulah dari sumber polutannya. Nah, untuk dapat udara segar kita juga perlu menggunakan air purifier, yaitu penyaring udara. Di sini kita bisa melihat kalau sirkulasi udara yang baik bisa membantu dalam meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, jadi bisa memperbaiki kualitas udara, tetapi tidak mampu menyaring partikel PM10 maupun PM2,5. Dengan membuka ventilasi udara, kita bisa mendapatkan udara yang segar, tetapi tidak bersih. Nah, makanya kita membutuhkan pembersih atau penjernih udara yang berkualitas, yang tidak hanya mampu memfiltrasi atau menyaring partikel PM10 maupun PM2,5, tetapi juga memonitor kualitas udara secara menyeluruh. Oke, sebelumnya coba kita memperdalam dulu apa itu air purifier, apa itu penyaring udara. Air purifier itu tidak sama dengan vacuum cleaner, dia bukan penyedot udara. Air purifier tidak mendinginkan ruangan seperti AC, melainkan mengeluarkan udara yang segar, yang sudah bersih atau bebas polusi. Jadi air purifier itu mengeluarkan udara yang segar. Kemudian air purifier adalah suatu alat yang memiliki fungsi membersihkan udara yang kita hirup di dalam ruangan, yang membersihkan udara yang di dalam ruangan dengan air purifier. Nah, air purifier itu ada 3 tipenya. Yang pertama dengan proses UV, yaitu menyaring atau membunuh virus dan bakteri dengan sinar UV dengan nanometer. Kemudian dengan proses ionisasi, itu dengan partikel ion untuk memfiltrasi dan mengikat virus dan bakteri. Kalau tipe air purifier ini itu adalah sangat membahayakan, karena selain dia mengikat virus dan bakteri, air purifier ini juga mengeluarkan ion. Jadi sehingga menambah kontaminan di ruangan kita. Yang ketiga adalah dengan proses filtrasi HEPA filter. Itu mampu menyaring virus dan bakteri dengan HEPA filter. Ya, bisa memfiltrasi udara murni. HEPA adalah High Efficiency Particulate Air. Nah, di sini di dalam bisnis MW tersedia 3 jenis atmosfer atau 3 jenis air purifier. Yang pertama atmosphere drive untuk di mobil, atmosphere sky untuk di ruangan agak besar, dan atmosphere mini untuk yang di ruangan agak kecil. Dan atmosphere mini ini bisa kita bawa kemana-mana. Contohnya kalau kita ingin nginap di hotel, kita bisa membawa atmosphere mini ini karena sangat-sangat gampang masukkan ke dalam bagasi mobil, ukurannya lebih kecil. Sehingga kita di hotel tersebut juga bisa mendapatkan kualitas udara yang bagus. Ataupun kita makan di rumah makan yang mempunyai ruangan khusus, juga bisa memakai atmosphere mini ini untuk dicolok ke ruangan tersebut supaya mendapatkan kualitas udara yang bersih. Jadi atmosfer mini ini sangat-sangat bagus sekali dan sangat gampang untuk dibawa kemana-mana.
Cara kerja dari atmosfer ini ada 3, dengan pre-filter, HEPA filter, dan carbon filter. Pre-filter itu bekerjanya dengan menangkap kontaminan berserat besar dan rambut. Sedangkan HEPA filter itu bekerja dengan memfilter partikel kecil hingga 0,0024 mikron seperti debu, bakteri, jamur, virus, dan asbestos. Kemudian yang ketiga adalah carbon filternya. Secara efektif mengurangi formaldehida, dioksin, dan ozon, serta bau dari rokok, masakan, dan hewan peliharaan. Itulah cara kerja dari atmosfer kita. Nah, keunggulan dari atmosfer adalah 4, yaitu super performance, super smart, super easy, dan super trust. Yuk kita telusuri satu persatu. Super performance yaitu mampu menyaring 99,99% partikel di udara hingga ukuran 0,0024 mikron. Jadi mampu membersihkan udara 8,5 meter kubik per menitnya, setara dengan 70 botol ukuran 2 liter dalam 1 detik untuk atmosfer sky ya. Dan super performance ini menggunakan HEPA filter kelas H13 yang berstandar Eropa. Kelas H13 ini adalah kelas yang biasa digunakan, HEPA yang biasa digunakan di rumah sakit, yaitu untuk di bidang kesehatan. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kemudian super performance ini mampu atau efektif membersihkan ruangan seluas 18,6 meter kuadrat untuk yang mini dan 43 meter kuadrat untuk yang sky. Kemudian mampu menyaring hingga 300 lebih kontaminan di udara. Itulah super performance kita. Dan super smart yaitu sangat mudah digunakan, ya bisa di-connect dengan di aplikasi ya Atmosphere Connect yang bisa download dari Play Store kalau untuk Android. Bisa dari aplikasi ini bisa kita menghubungkan dengan drive kita atau unit kita, bisa untuk on off, bisa untuk melihat kualitas udara di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Juga ada indikator untuk kapan kita harus mengganti filternya ataupun HEPA-nya ataupun karbonnya. Jadi semua ada terpampang di aplikasi Atmosphere Connect. Kemudian di unitnya juga ada terlihat kotak kipasnya, ada juga indikator untuk penggantian filter. Dan ini semua digunakan oleh touchscreen. Dan juga ada sensor pengukur partikel dan ada setting kecepatannya, ada naik, turbo, auto, ataupun ada on off. Semua itu digunakan dengan touchscreen. Dan untuk unit ini dihubungkan dengan aplikasi melalui Wi-Fi ataupun Bluetooth indicator. Dan yang ketiga adalah Super Trust yang sangat bisa dipercaya, mempunyai 3 sertifikat, yaitu dari RD UK, itu untuk sertifikasi yang mengurangi atau menghilangkan alergen. Jadi sangat cocok untuk penderita alergi dari ICAR. Kemudian juga ada AHAM yang membuktikan bahwasanya atmosfer ini telah terbukti melalui serangkaian uji di laboratorium yang ada CADR-nya sangat terbukti. Dan juga ada sertifikat dari Energy Star yang terdaftar sebagai produk yang aman dan hemat listrik. Sertifikat ini bukan abal-abal, tetapi dikeluarkan oleh lembaga independen dari Amerika. Super easy, jadi sangat gampang. Dari unit ini terdapat roda belakang pada atmosfernya dan mudah dipindahkan. Roda ini berfungsi untuk kalau kita memindahkan sangat gampang. Kita tidak usah mengangkat beban berat. Cukup kita miringkan dan kita bisa geser. Seperti kita menarik koper atau mendorong koper. Jadi sangat gampang dan mudah perawatannya. Karena kalau kita mengganti filter itu terdapat corner edge-nya, punya sudut yang spesifik, yang tidak berbentuk seperti biasa. Ini sebagai tanda untuk posisi yang benar. Kemudian juga ada penguncinya. Jadi kalau kita tidak ada pengunci ini, maka kita tidak bisa tahu bahwasanya filter kita terpasang dengan baik atau benar. Jadi kalau terkunci, ada klik, suara klik, itu berarti kita sudah pasang dengan baik dan benar. Dan untuk atmosfer mini ini lebih efisien karena 3 tahap itu, ya pre-filter,
HEPA filter dan carbon filter setelah digabungkan menjadi satu pada atmosfer mini ini. Jadi sangat-sangat efisien. Dan mempunyai garansi. Kalau produk atmosfer Sky bergaransi 5 tahun, atmosfer mini garansinya 2 tahun, Drive garansi 1 tahun. Ini harus kita registrasikan produk ini melalui link tersedia ataupun pada aplikasi Atmosphere Connect. Suatu kita mulai membeli produk ini dan mulai pemakaian. Kita ingat harus registrasi pada link yang tersedia. Nah, apa sih membuat atmosfer kita berbeda dengan produk-produk di luaran? Kita bisa membandingkan dulu dari 3 macam produk atmosfer ini. Kalau untuk yang Sky, CADR-nya adalah 510 meter kubik per jam. Kalau mini 220 meter kubik per jam, Drive 30 meter kubik per jam. Kalau untuk ruangan, Sky bisa 43 meter kuadrat. Kalau mini 18,6 meter persegi, biasa kita gunakan di kamar tidur yang lebih kecil, dan dapur ataupun apartemen. Ya. Kemudian kalau Drive itu hanya di kabin mobil. Lama pergantiannya kalau untuk mini 10 bulan, kalau Drive 4 bulan. Kalau Sky masing-masing tergantung filternya. Kalau untuk produk lain, atmosfer kita mampu memfiltrasi 0,0024 mikron. Tipe filtrasinya HEPA kelas 13. Lama penggantiannya 6 bulan sampai 5 tahun. Dapat menjangkau lebih dari 43 meter persegi. Sedangkan produk lainnya masih kalah dari atmosfer kita. Kalau untuk konsumsi energi, dipastikan sudah hemat energi. Kalau untuk Sky, untuk standby 1 bulan hanya Rp728, di bawah Rp1.000. Kalau untuk kecepatan 5, 1 bulan masih di bawah Rp50.000. Ini dengan catatan dihidupkan terus-menerus 1 kali 24 jam selama 1 bulan 30 hari. Sedangkan untuk atmosfer mini, standby-nya hanya 1.000. Kalau untuk yang speed 3 hanya Rp31.000. Jadi sangat-sangat hemat energi. Kita sudah mendapatkan udara yang bersih, tapi biaya yang sangat-sangat murah. Nah, ini adalah rangkuman dari atmosfer mini kita yang mampu menyaring 99,99% partikel di udara hingga ukuran 0,024 mikron. Efektif untuk ruangan seluas 18,6 meter persegi. Mampu menyaring hingga 300 lebih kontaminan di udara dan mampu menghasilkan udara bersih sebanyak 1.800 buah botol ukuran 2 liter per menitnya. Kecepatan turbonya 300 cfm. Dan bisa dihubungkan dengan aplikasi yang terpasang di ponsel sepatnya ya. Dan super izinnya mudah dipindahkan dan mudah perawatannya. Super trustnya tersertifikasi oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga independen dan bergaransi 2 tahun untuk yang mini. Dan kekuatan suaranya berkisar 3 sampai 60 desibel. Oke, 60 desibel itu kita bisa membayangkan kalau 2 orang yang duduk itu berjarak lebih kurang 1 meter dan bersuara dengan standarnya atau dengan biasanya. Itulah kira-kira 60 desibel. Oke, demikianlah info produk terbaru dari saya, atmosfer mini. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.